Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas, tidak pantang menyerah, giat belajar. Tentunya di jurusan Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri 13 Garut. Mari kita berdoa sebelum belajar. Silahkan kalian berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepada kalian ilmu dan berikanlah kalian pengertian yang baik. Kita cek kehadiran dulu. Izin boleh, berbohong jangan. Mudah-mudahan semuanya pada hadir ya. Silakan tulis jawabannya, mau di komentar silakan dengan nama kalian. Masih ingat materi sebelumnya? Kita materi sebelumnya itu ngebahas apa ya? Masih ingat kan? Oke, di materi sebelumnya itu tentang karakteristik komoditas sayuran. Kemarin kita ngebahas tentang kelompok sayuran berdasarkan bagian tanaman, sayuran akar dan umbi, ada juga sayuran batang, sayuran daun dan tangkai, kemudian ada sayuran yang masih muda, kemudian ada sayuran bunga seperti kembang engkol, ada sayuran biji, sayuran bayi, kemudian ada juga kelompok sayuran berdasarkan cara budidaya, ada yang organik, ada yang anorganik, kemudian ada kelompok sayuran berdasarkan rekayasa genetik atau GMO, genetically modified organism. GMO merupakan organisme tanaman dan hewan yang telah mengalami modifikasi. Kemudian ada juga kelompok sayuran berdasarkan iklim tempat tumbuh, sayuran iklim panas, tropis ataupun sayuran iklim sedang atau subtropis. Kemudian ada juga kelompok sayuran berdasarkan botani, ada dari bayam, beras cikai, amarantus. Kemudian juga kita membahas faktor yang mempengaruhi kandungan gizi sayuran, kandungan air, dan karbohidrat. Itu adalah materi-materi yang sebelumnya. Silakan ditulis di komentar. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Bapak memberi motivasi, fokus pada satu tujuan, niatkan dalam hati bahwa belajar adalah ibadah. Bahwa dalam setiap belajar kita niatkan kita itu ibadah. Karena mencari ilmu itu wajib. Cari ilmu boleh dari mana saja. Niatkan dalam hati kita bahwa belajar ibadah. Sebelum kita berangkat ke sekolah, niatkan bismillahirrahmanirrahim. Saya akan belajar ke sekolah. Ya Allah lancarkan. Itu bisa diniatkan dalam hati. Kalau nggak bahasa Arab, silahkan dengan bahasa Indonesia juga. Apa-apa. Kenapa? Biar jadi pahala bagi kita. Niatkan. Karena ada dalam hadisnya juga seperti innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala suatu amalan itu tergantung kepada niat. Lanjut. Silahkan kalian menyanyi dahulu. Serta mengusir
Tujuan pembelajaran hari ini, setelah peserta didik menyimak presentasi dan video materi pengolahan komoditas sayuran dengan aplikasi Canva, pada akhir pembelajaran kalian membuat olahan keripik sayur, membuat olahan saus dengan benar, membuat olahan pickle atau acar dengan benar. Kalaupun tidak hari ini, bisa kita lakukan di minggu depan atau di pertemuan yang selanjutnya. Kegiatan hari ini Bapak akan memaparkan kepada kalian materi walaupun secara daring. Kemudian kalian akan menyimak video juga. Kemudian melakukan praktikum di minggu selanjutnya, enggak hari ini ya. Kemudian akan mengerjakan soal juga, nanti akan diberikan soalnya. Apa saja yang akan dinilai? Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan terakhir sikap. Paham tentang materinya, kalian bisa mempraktekkan materinya, kemudian kalian bersikap selama belajar bagaimana? Disiplinkah, bekerja sama, jujur, dan bertanggung jawab. Tips untuk nilai yang baik, aktif dalam setiap kegiatan, kerjakan tugas tepat waktu, jujur dalam mengerjakan soal, bekerja sama dalam kelompok saat praktikum, tunjukkan sikap yang baik di kelas maupun praktek. Penilaian itu bukan hanya tentang angka, tapi tentang proses kalian menjadi pribadi yang cerdas, terampil, dan berkarakter baik. Saya tidak henti-hentinya akan terus mengingatkan kepada kalian tentang tips nilai yang baik dan bagaimana cara saya menilai kalian. Agar fair, agar adil gitu ya. Karena belum tentu bisa mengerjakan tugas tepat waktu tapi tidak aktif. Soalnya bagus, kerjakan soalnya bagus tapi tidak jujur, itu nanti akan ada penilaian khusus dari saya. Oke, udah siap ya? Karena ini daring, jadi nggak apa-apa, pasti lewat handphone ya. Siapkan alat tulis dan buku catatannya. Kemudian catat hal penting, fokus dan perhatikan. Agar bisa dipahami dan dimengerti setiap penjelasan dari pemateri, itu dari Bapak. Tes kemampuan awal. Silahkan kalian ketik apa saja di sini di kolom komentar. Apa itu sayur, keripik, pickle, fermentasi, deep fryer, Amaranthus SB. Ketik aja, silahkan. Yang kalian ketahui saja. Oke, masih tetap sama. Di sini ada paprika, kemudian ada cabai, di sini ada tomat, ada sayuran-sayuran ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya, pada minggu sebelumnya. Langsung masuk ke materi ya. Bahan baku sayuran untuk pembuatan keripik, kemudian saus dan pickle. Dalam pembuatan produk olahan sayuran diperlukan pemilihan serta penanganan bahan baku. Nah, yang tepat agar menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu, diperlukan beberapa bahan tambahan untuk menunjang keberhasilan dalam pembuatan produk, khususnya keripik, saus, dan pickle. Bahan baku dan bahan tambahan tersebut juga disesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan. Adapun pembahasan selengkapnya akan saya jelaskan ya. Contoh, yang pertama di sini ada bahan baku keripik. Oke, di gambar ini ada bayam ya. Ternyata sayuran juga bisa dibuat keripik. Sayuran pun bisa dibuat keripik ya, bukan hanya dari kentang, singkong. Tapi ada makanan khas yang lainnya, yaitu dari keripik. Bahan baku yang digunakan dalam pengolahan komoditas sayuran berdasarkan jenis produk yang akan dihasilkan. Agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, juga perlu dilakukan pemilihan bahan baku yang baik juga. Nah, kita bahas tentang keripik sayur ya. Bahan baku yang digunakan biasanya dari daun singkong, ini daun singkong ya. Kemudian daun bayam, seperti yang di belakang gambar. Ada juga bahan baku dari sayuran itu jenis jamur. Di sini bahannya itu harus berkualitas baik,
tidak ada bagian yang busuk, serta tidak rusak. Sementara jamur yang dipakai untuk bahan baku keripik sayur biasanya memakai jamur tiram atau jamur kancing. Di gambar ini adalah jamur kancing ya, yang ini. No. Ini adalah jamur kancing. Oke. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keripik sayur umumnya jenis sayuran daun itu juga. Yang ini ya, bayam, kemudian jamur, ada juga dari keripik singkong. Tapi untuk saat ini akan dibahas itu akan kita lebih ke bahan baku bayam ya. Oke, yang kedua ada bahan baku saus. Baik saus tomat dan saus cabai. Di sini ada tomat, ada yang merah, ada yang kecil-kecil, ada cherry. Kemudian ada cabai ya, ada saus tomat dan saus cabai. Kita bahas satu-satu. Kemudian ada tomat, ada cabai. Tomat. Bahan baku saus yang dibuat dari tomat. Dalam pembuatan saus tomat, tomat digunakan sebagai bahan baku utama. Pemilihan tomat sebagai bahan baku saus tidak ditentukan berdasarkan varietas. Varietas itu adalah jenis. Jadi kalau membuat saus itu tidak ditentukan berdasarkan varietas jenisnya, seperti yang ini. Ada yang kecil, ada yang kayak gini, yang kayak gini. Beda ya. Yang besar ada yang kecil. Tapi jenisnya itu lebih didasarkan pada kematangannya, kesegaran, serta kandungan gizinya. Tomat yang digunakan sebaiknya tomat yang sudah matang sempurna, berwarna merah cerah, tidak terlalu lunak dan tidak terlalu busuk. Nah, yang ini ya, yang merah cerah, tidak terlalu lunak dan tidak terlalu busuk. Kalau lunak itu biasanya yang udah itu ya, yang busuk, yang udah merah terlalu tua. Pastikan bahwa tomat yang digunakan tidak memiliki rasa yang terlalu asam atau terlalu manis. Pada pengolahan saus tomat, tomat dapat ditambahkan dengan bahan lain seperti garam, gula, dan rempahan untuk menambah cita rasa. Seperti tomat yang ini ya. Kemudian bahan baku saus untuk cabai. Bahan baku yang digunakan dalam pengolahan saus cabai adalah cabai tomat, bawang putih, dan bahan pelengkap lainnya. Jenis cabai digunakan dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Oke, sekali lagi, maaf, ada sedikit bising. Jenis cabai yang digunakan dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika menginginkan cita rasa yang pedas, maka gunakan cabai rawit. Jadi kalau kita ingin cabai yang pedas nih, gunakan yang cabai rawit, yang keriting, ataupun yang pada kecil-kecil gini kan. Namun jika menginginkan rasa yang tidak terlalu pedas, dapat memilih cabai merah. Anu ararage, seperti lilin gini kan, anu ararage, anu keriting. Hindari menggunakan cabai yang sudah layu atau berjamur, karena ketika dimasak warna saus dapat berubah menjadi kecoklatan akibat oksidasi. Jadi gunakan, kalau intinya kayak gini, kalau kita mau yang pedas, sausnya itu kita pakai cabai yang keriting atau rawit. Tapi kalau mau untuk melihat warna yang merah aja, itu bisa memakaikan cabai yang lonjong ya, yang besar-besar, cabai merah yang biasa. Kemudian penting juga untuk bahan baku pembuatan pickle. Pickle atau acar bisa disajikan dengan sate, ada acar juga ya yang bisa kita gunakan, bisa kita makan. Nah, ini adalah macam-macam pickle, banyak ya. Mungkin bagi kalian asing ya untuk pickle, tapi nanti bisa dipraktekkan. Kita bahas satu-satu ya. Pickle atau dalam bahasa Indonesia disebut acar adalah produk olahan sayuran yang diawetkan menggunakan larutan asam. Biasanya memakai cuka. Kemudian ditambah garam,
dan kadang juga ditambah gula serta berbagai macam rempah-rempah. Sebenarnya tujuan utama pembuatan pickle adalah mempertahankan daya simpan sayuran sekaligus memberikan cita rasa khas yang asam, segar, dan sedikit manis. Jadi biasanya untuk pickle ini dulu itu sayuran itu kan murah, kemudian tidak mempunyai nilai jual, makanya ada olahan yang disebut dengan acar. Kemudian dalam teks disebutkan bahwa sayuran yang dapat diolah menjadi produk pickle antara lain mentimun, memberikan tekstur renyah dan segar, ada cabai, kemudian menambah rasa pedas, tomat, menambah rasa asam yang alami, bawang, aroma yang tajam, wortel menambah warna cerah dan kerenyahan, kemudian ada juga sawi memberikan rasa khas dan tekstur unik. Sayuran-sayuran tersebut dipilih berdasarkan kesegaran dan kebersihannya. Karena bahan yang segar akan menghasilkan acar yang lebih awet, kemudian tidak berlendir dan rasanya enak. Apabila bahan yang digunakan sudah layu atau busuk atau juga kotor, hasil pickle akan cepat rusak dan bisa menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, ini ya. Hampir kayak asinan sih. Kan kalau asinan yang buah itu kayak kedong-dong kayak gitu kan. Asinan mangga, manisan itu kan bisanya hampir sama, tapi kalau ini yang dipakainya itu adalah sayuran. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian setelah kita ngebahas ada bahan baku yang tadi, nah yang harus kita ketahui ada juga bahan tambahan. Bahan tambahan ini adalah beberapa proses atau tambahan pangan untuk pembuatan baik keripik, baik saus, dan pickle. Kita akan bahas dulu bahan tambahan yang akan kita gunakan dalam pengolahan keripik, khususnya keripik sayur ya. Oke, untuk bahan tambahan dalam membuat keripik itu ada minyak goreng, ada tepung beras, juga tepung tapioka, kemudian tambah bumbu-bumbu kayak gitu. Kita pasti perlu minyak goreng karena minyak goreng itu untuk menggoreng ya, minyak goreng itu. Kemudian ada tepung beras dan tepung tapioka. Nanti tepung beras dan tepung tapioka ini akan disatukan. Untuk apa? Karena kan tekstur yang daun itu kan cepat layu juga. Nanti kalau kita tambahkan tepung beras dan tepung tapioka, nantinya si keripik bayam tersebut jadi seperti keripik gitu, jadi mengeras. Jadi renyahnya di luar, kemudian si keripik bayamnya itu ada di dalamnya, tengah-tengahnya. Nah, untuk bahan tambahan keripik di sini juga kita perlu bumbu. Minyak goreng digunakan sebagai bahan untuk menggoreng keripik. Jenis minyak goreng juga pun beragam ya. Ada minyak kelapa, minyak kacang, minyak jagung, tapi di sini kita akan menggunakan minyak sawit ya. Minyak goreng tersusun dari berbagai jenis asam lemak yang berbeda, serta terdapat 20 jenis asam lemak. Ada berbagai macam asam lemak, nanti akan dibahas di pembelajaran mutu ya. Hal tersebut disebabkan oleh lemak atau minyak dalam bentuk campuran beberapa asam lemak. Selain itu, kandungan asam lemak juga menjadi penentu kualitas mutu dari minyak. Karena lemak menentukan sifat kimia serta stabilitas minyak. Jadi minyak goreng yang kita gunakan nanti kalau bisa minyak gorengnya itu yang bagus gitu ya. Kalau bisa jangan minyak goreng yang curah untuk pembuatan tambahan keripik. Biasanya kalau yang curah itu cepat habis gitu. Ya mungkin karena di sini juga disebutkan bahwa asam lemaknya antara minyak sih kualitas yang A, B, dan C itu berbeda-beda. Oke, jadi yang pertama kita perlu minyak goreng untuk menggoreng tepung, untuk menggoreng bayam, keripik bayam ya yang nantinya. Kemudian ada tepung beras. Tepung beras adalah jenis tepung yang menjadi bahan bantu utama dalam pengolahan keripik sayur menggunakan metode deep frying. Apa itu metode deep frying? Kita akan bahas nanti. Secara umum, tepung beras dapat terbuat dari berbagai jenis beras, seperti beras utuh, beras patah, atau beras menir. Komposisi dari tepung beras sangat bergantung pada varietas beras yang digunakan sebagai bahan baku pembuatannya. Jadi tepung beras itu tepung yang berasal dari beras. Kualitas dari tepung beras dipengaruhi oleh ukuran partikel tepung. Ukuran partikel yang halus cocok digunakan dalam pembuatan keripik sayur dibandingkan dengan ukuran partikel tepung yang lebih besar atau kasar.
Kemudian keripik sayur yang dibuat dari tepung beras yang halus akan menghasilkan tampilan keripik yang lebih bagus dan rasa yang lebih lembut. Jadi yang pertama kita memerlukan tepung beras untuk membuat keripik sayur. Dan yang kedua ada tepung tapioka. Tepung tapioka itu tepung singkong. Tepung singkong adalah pati yang didapatkan dari hasil ekstraksi singkong yang telah mengalami berbagai proses. Dari mulai pencucian, pengeringan, kemudian diparut gitu ya. Kandungan karbohidrat dalam tepung tapioka terbilang cukup banyak. Selain itu terdapat sedikit kandungan lemak serta protein. Ini nanti antara campuran tepung beras dan tepung tapioka kalau dalam keripik sayur kita satukan nanti di dalam satu adonan. Kemudian nanti dicelupkan bayamnya dan kita goreng gitu. Ada bumbu. Pada pembuatan keripik sayur, penggunaan bumbu disesuaikan dengan kebutuhan. Di bumbu itu lebih ke selera. Biasanya bumbunya itu diolah dan dicampur pada adonan tepung. Yang tadi ada tepung tapioka dan tepung beras. Tapi ada juga sih yang menambahkan bumbu setelah pengolahan. Jadi bumbu tabur gitu. Pada intinya, tujuan ditambahkan bumbu ini, secara umum beberapa bumbu yang ditambahkan adalah bawang putih, merica, ketumbar, dan pala. Dapat juga ditambahkan bumbu instan seperti atau bumbu atom, mau rasa balado apa banyak itu bumbu tabur yang beredar di pasaran ya. Jadi yang namanya bahan tambahan keripik itu ada beberapa macam. Pertama kalau kita mau membuat keripik sayur, kita perlu minyak goreng, tepung beras, tepung tapioka, kemudian bumbu. Selanjutnya ada bahan tambahan tentang saus. Tadi ini adalah bahan tambahan yang keripik, ini ya. Untuk yang keripik. Selanjutnya kita akan ada bahan tambahan tentang pembuatan saus. Oke. Untuk kita membuat saus, kita perlu beberapa macam bahan tambahan. Kalau secara tradisional kita bisa memakai pepaya, kemudian garam, gula pasir, cuka, rempah-rempah, tepung beras, juga ada tapioka. Kenapa memerlukan pepaya? Ini adalah sebagai bahan tambahan dalam pembuatan saus. Karena fungsi dari pepaya di sini sebagai pengisi dan memberi konsistensi pada saus tomat. Jadi kalau hanya memakai tomat aja itu akan tidak ada konsistensi pada larutannya gitu. Kemudian garam pasti membutuhkan rasa. Karena kalau hanya dengan saus tomat tadi disebutkan kalau hanya tomat aja sama cabai kan nanti rasanya itu cuman asam dan pedas, nggak ada rasa asinnya. Makanya kita perlu garam untuk menambah cita rasa pada saus. Kemudian ada juga yang menambahkan gula pasir, lebih ke pemberi rasa manis dan fungsinya juga untuk menyeimbangkan rasa pedas dan dari saus gitu. Dan ada cuka, bisa menambahkan cuka. Kalau nanti kan ada kalau terlalu warna merah, saus itu kan ada yang agak asam. Kita bisa memakai cuka dan dipakainya itu adalah cuka makan. Kemudian konsentrasinya yang 25%. Kemudian dikasih rempah-rempah. Kemudian dikasih juga dikasih tepung beras, tepung tapioka dan jagung. Ini bisa dijadikan pengental dalam pembuatan saus dengan takaran yang disesuaikan dengan berat bahan. Nanti kita bisa agar si sausnya itu kental, kita bisa menggunakan tepung beras atau mau tepung tapioka atau tepung jagung, banyak sih caranya. Yang paling penting intinya itu bagaimana cara antara perpaduan pedas, gurih, kemudian manis dan asam, kemudian mengental, itu bisa menjadi cita rasa yang khas dalam suatu saus, baik itu saus tomat ataupun saus cabai yang sangat pedas. Selanjutnya ada bahan tambahan pickle ya. Untuk pickle di sini diperlukan adanya air, kemudian ada garam, gula dan starter, cuka, soda alum atau kalsium klorida CaCl ya. Kemudian ada rempah-rempah. Sangat panjang sebenarnya kalau membahas tentang pickle. Yang pertama kita pasti perlu air tentu ya. Dalam pembuatan pickle, air atau bahan bantu yang digunakan dalam pembuatan pickle adalah air.
Air yang digunakan harus bersih dan higienis. Kemudian fungsi dari air ini membersihkan bahan baku dan untuk pelarut suatu bahan. Kemudian pembuatan pickle ini memerlukan air yang cukup tinggi karena ada proses perendaman. Kemudian juga ada pencucian bahan baku, pembuatan larutan garam. Pasti ini akan membutuhkan banyak air. Kemudian ada garam ataupun NaCl. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pickle adalah produk fermentasi yang dilakukan menggunakan larutan garam dengan konsentrasi yang sangat tinggi, sekitar 15-20%. Kemudian karena tinggi tersebut, makanya disebut dengan salt stock pickle. Kenapa garam? Karena garam berperan untuk menarik gula dan gizi lain dalam jaringan atau bahan baku. Gula serta gizi lain tersebut dibutuhkan pada proses pertumbuhan bakteri asam laktat. Dalam proses fermentasi pickle, garam dapat mencegah pertumbuhan khamir yang tidak diinginkan. Apa itu khamir? Khamir itu bisa mengakibatkan terjadinya fermentasi lanjutan dan nantinya akan bisa menjadi gas. Dan sehingga pada bahan akan terjadi pengembungan. Karena kalau semakin tinggi kadar garam yang digunakan sebagai bahan tambahan, maka cairan yang keluar dari bahan baku juga akan semakin banyak. Jadi kalau nanti kita memberikan garam, dalam bahan baku itu akan terjadi proses seperti banyak air keluar gitu. Nah, kenapa penting? Karena itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Bakteri seperti apa? Bakteri asam laktat, sehingga dibutuhkan waktu bagi asam laktat untuk berbentuk. Jadi ada yang perlu diperlukan air, kemudian adanya garam. Kemudian ada juga gula. Dalam pembuatan pickle dibutuhkan gula pasir sebagai bahan tambahan. Nah, jenis gula yang umum dikenal masyarakat adalah dalam bentuk sukrosa. Jadi berbagai macam gula itu banyak. Ada glukosa, fruktosa, dekstrosa, ada yang gula dari tumbuhan gitu ya. Yang dari gula dari apa, beda-beda. Kemudian setelah gula ada juga starter. Starter ditambahkan dalam pembuatan pickle karena mengandung bakteri pembuat asam yang dibutuhkan. Apa saja bakterinya? Banyak. Yang pertama, yang ini, mikroorganisme ini berperan aktif pada awal proses fermentasi. Kemudian ada Streptococcus faecalis, yaitu merupakan bakteri yang berperan aktif pembentukan asam laktat. Ada Lactobacillus brevis, merupakan mikroorganisme untuk batang pembentuk gas, dan L-Plantrum sering terikut dalam masa starter yang umumnya penumbuh di akhir masa fermentasi. Jadi ketika dalam fermentasi itu banyak bakteri yang baik untuk pembuatan pickle. Yang ini. Tambahkan air, tambahkan garam, tambahkan gula, kemudian tambahan starter. Ditambah nanti ada cuka dan soda alum. Kenapa soda alum? Kalsium klorida itu berfungsi mengeraskan bahan dasar atau sayur yang dibuat sebagai pickle. Kemudian kita kasih rempah-rempah nanti, bisa cengkeh, jahe, bawang putih. Banyak sekali yang bisa ditambahkan untuk bahan tambahan pickle, itu tergantung selera. Ada cuka apa, itu tergantung selera ya. Nanti kita lihat berbagai macam videonya. Setelah kita ngebahas tentang bahan-bahan, kemudian bahan tambahan yang diperlukan dalam pembuatan keripik, pembuatan saus, kemudian pembuatan pickle. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang peralatan pengolahan sayuran, tentang keripik, saus, pickle. Ada berbagai macam peralatan yang kita butuhkan dalam peralatan tersebut. Kita bahas satu-satu ya. Kemudian yang pertama ada peralatan keripik. Biasanya peralatan keripik itu kita butuhkan deep fryer atau deep frying ya. Metode deep frying merupakan cara menggoreng keripik dengan minyak yang banyak. Nah, jadi minyak yang dipakai untuk pembuatan keripik bayam itu harus banyak. Deep fryer juga dikenal dengan menggoreng dicelup gitu ya. Nanti dicelupkan si bahannya di sini. Seperti gini ya.
Kemudian kita memerlukan pisau untuk peralatan pembuatan keripik. Memudahkan pemotongan bahan baku ya, kita perlu pisau. Pisau yang baik dibutuhkan untuk memotong bagian sayur yang tidak diinginkan. Jadi biasanya dalam sayuran tersebut, khususnya sayur bayam juga, ada yang kurang baik, ada yang bolong-bolong, ada yang gimana, ada yang udah busuk. Itu bisa kita memakai pisau. Kemudian kita memerlukan baskom, boleh dari bahan plastik, lebih bagus juga dari stainless ya. Baskom ini digunakan wadah tempat menampung bahan yang telah dipotong nantinya. Kita perlu juga timbangan untuk menimbang bahan baku yang akan kita gunakan. Timbangan bisa digunakan untuk menimbang bayamnya, menimbang daun singkong ataupun bahan yang lain, bisa menimbang terigu, bisa menimbang tepung tapioka, tepung beras. Kita juga memerlukan pengaduk, memerlukan saringan, kita memerlukan wajan kalau kita nggak menggunakan deep fryer, bisa juga kompor gas, plastik sealer dan hand sealer untuk mengemas hasil, dan alat penyaring minyak. Untuk metode deep frying ini pasti sangat perlu banyak minyak yang gede ya. Kita lihat salah satu deep fryer yang 30 liter dari salah satu video YouTube ya. Ya, ini adalah deep fryer Revon teknologi kapasitas 30 liter. Dan di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman semua bagaimana cara menggunakan deep fryer 30 liter merek Revon teknologi ini. Sebelum masuk ke topik utama, di setiap pembelian deep fryer di Revon, itu sudah include unit deep fryernya yang sudah lengkap dengan selang dan regulator. Basket penggorengan yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan. Itu maksudnya ada basket yang kecil 2 unit, jadi bisa goreng 2 menu sekaligus, kayak goreng fried chicken dan french fries ataupun lainnya sekaligus. Dan basket yang besar 1 unit, 1 unit cover chamber dan pipa pengurusan minyak yang langsung bisa di plug and play dengan mesin oil filter Revon. Ya, sekarang kita masuk ke cara penggunaan deep fryer Revon. Pertama, pasang steker deep fryer Revon. Kemudian regulatornya pastikan sudah terhubung dengan gas. Lalu masukin minyak ke chamber deep fryernya 27 liter saja. Ini sudah rekomendasi penggunaan minyak maksimal dari Revon. Sekarang kita nyalakan deep fryernya dengan memutar switch on off di panel deep fryer. Kita atur suhunya di panel digital yang ini bisa disetting sesuai kebutuhan gorengnya, dan cara settingnya Anda hanya perlu pencet tombol arah atas untuk menaikkan suhu dan arah bawah untuk menurunkan suhu. Dan rata-rata penggunaan suhu menggoreng fried chicken itu ada di 150 sampai 170 derajat Celcius. Kita tunggu selama 10 sampai 15 menit, dan ketika suhunya sudah tercapai, baru kita mulai proses goreng ayamnya. Nah, jika Anda ingin pakai timer, Anda bisa langsung setting timernya ke mode perhitungan M ya untuk menit. Di sini tinggal pencet mau berapa menit dan ini sudah aktif. For your information, karena deep fryer ini sistemnya sudah otomatis, jadi burnernya akan otomatis mati ketika suhu sudah tercapai dan akan menyala kembali ketika ada penurunan suhu minyak di deep fryernya. Jadi seperti itu cara penggunaan deep fryer Revon teknologi. Dan sebagai informasi tambahan lagi, jika Anda ingin hemat penggunaan minyak goreng deep fryer, Anda bisa langsung gunakan mesin oil filter ini untuk menguras minyak deep fryer. Oke, seperti itu ya deep fryer itu. Kemudian selanjutnya ada metode vacuum frying. Bisa juga peralatan yang digunakan dalam metode vacuum frying secara umum hampir sama dengan peralatan yang digunakan dalam metode deep frying. Perbedaannya, vacuum frying disebut sebagai penggorengan secara vakum. Merupakan alat yang berfungsi untuk menggoreng bahan pangan, terutama sayuran dan buah, dengan tekanan yang rendah untuk menghasilkan keripik sayur dan buah dengan beberapa keunggulan. Keunggulan alat penggoreng ini adalah keripik tidak akan gosong sehingga warna bahan pangan tidak berubah. Selain itu, keripik yang dihasilkan tanpa penambahan zat perasa atau pewarna sebab teksturnya renyah secara alami. Seperti ini ya, kita belum punya sih. Keunggulannya, mesin ini terdiri atas beberapa bagian. Ada tabung penggorengan, kemudian ada tabung penampung minyak, tabung pendingin, kontrol suhu, pompa vakum, dan bak air pendingin. Agar hasil penggorengan maksimal, waktu dan tekanan perlu disesuaikan. Mesin vacuum frying dapat menghasilkan keripik yang renyah dan warnanya tetap alami tanpa gosong.
Hampir sama ya. Kita lihat ya. Nah, bagian dan fungsi vacuum frying seperti ini ya. Kita lihat. Hampir sama, memakai gas juga. Oke, ada sumber panas, ada tabung penggoreng, tuas pengaduk, panel pengendali suhu, penampung kondensat, pengukur vakum, peranjang penampung bahan, ada kondensor, ada water jet. Oke, yang pertama kita akan bahas tabung penggoreng yang nomor 2 ya. Kita lihat di sini ada nomor 2 yang ini ya. Ada tabung penggoreng di sini. Jadi yang ini ya. Tabung penggorengan memiliki fungsi mengondisikan bahan agar sesuai tekanan yang diinginkan. Dalam tabung ini juga dilengkapi dengan keranjang buah berbentuk setengah lingkaran. Kemudian ada pengaduk penggorengan untuk mengaduk buah, jadi di dalam itu berputar-putar. Ada unit pemanas yang ini ya, udah pasti. Di sini ada tabung gas, ada kompor gas, ada tabung gas, kemudian ada tabung gas. Ada bak air. Oke, di sini ada bak air. Bak air berfungsi sebagai sumber atau tempat penyediaan air karena kita memakai pompa water jet agar menghasilkan kevakuman. Yang di sini ya. Nah, kemudian ada kotak kontrol pengendalian operasinya. Ada pompa vakum dan kondensor. Kenapa harus memakai kondensor? Memiliki fungsi mengembungkan uap air yang dikeluarkan ketika proses penggorengan dilakukan. Kondenser menggunakan air sebagai pendingin. Seperti ini ya, kita lihat videonya. Hai Tani Muda, yuk kita belajar cara penggunaan mesin vacuum frying bersama Mesin Indonesia. Pertama, siapkan bahan baku buah yang akan diolah. Untuk beberapa buah, mungkin diperlukan perlakuan khusus seperti harus di freezer selama beberapa jam agar tidak lengket saat digoreng sehingga nanti hasilnya jadi lebih merata. Pastikan selang regulator kompor ke panel kontrol dan panel kontrol ke tabung gas LPG terpasang dengan baik dan aman ya Tani Muda. Kemudian, isi bak vacuum frying dengan air secukupnya, setidaknya hingga lubang input menuju pompa air terendam seluruhnya. Lalu, isi tabung penggorengan dengan minyak kurang lebih 35 liter atau rata dengan sumbu pada tabung. Putar tuas ke bawah hingga posisi keranjang berada di atas. Lalu, masukkan buah yang telah dirajang ke dalam keranjang secukupnya, maksimal bisa mencapai 3 kg. Tetap posisikan keranjang di atas minyak ya, lalu tutup kembali tabung penggorengan. Hubungkan panel kontrol dengan sumber arus listrik, lalu nyalakan termokontrol dengan memutar saklar warna merah pada panel kontrol. Atur suhu sesuai keinginan, umumnya suhu setting ideal antara 80 derajat hingga 85 derajat Celcius. Nyalakan kompor gas dan tunggu sampai termokontrol mencapai suhu yang diinginkan. Termokontrol akan menjaga suhu tetap stabil ya Tani Muda. Nah, setelah suhu tercapai, hidupkan pompa air dengan memutar saklar warna hijau dan buka keran saluran uap dengan memperhatikan jarum vakuumeter hingga menunjukkan angka minus 60 cm/Hg. Lalu, putar tuas pengaduk untuk merendam keranjang ke dalam minyak yang sudah panas. Pada awal proses, sebaiknya sering dilakukan pengadukan ya Tani Muda, tujuannya untuk mendapatkan hasil penggorengan yang lebih merata. Setelah itu, pengadukan bisa dilakukan kira-kira setiap 5-10 menit sekali. Amati kematangan bahan dengan memutar saklar warna kuning untuk menghidupkan lampu yang bisa dilihat pada kaca tabung penggorengan. Proses penggorengan biasanya butuh waktu sekitar kurang lebih 60 hingga 90 menit, atau dengan memperhatikan permukaan minyak. Apabila sudah tenang, tidak ada pergolakan gelembung udara, maka bahan sudah matang. Setelah matang, keranjang bahan bisa diangkat dengan memutar tuas pengaduk untuk meniriskan minyak. Setelah beberapa saat, kurang lebih 2 menit, tutup keran uap pada tabung penggorengan. Lalu, matikan kompor dan pompa air serta panel kontrol. Buka keran yang berada di atas tabung sedikit demi sedikit untuk membuang tekanan dalam tabung, hingga jarum vakum menunjukkan angka 0. Setelah jarum vakum meter menunjukkan angka 0 cm/Hg, buka tutup tabung penggorengan.
Ambil produk hasil pengorengan dan tiriskan bahan. Untuk mempercepat proses penirisan, maka gunakan mesin spinner. Terakhir, bahan uji siap untuk dicicipi ya tani muda. Salam daya tani muda. Oke, tadi yang digunakan adalah vacuum drying yang digunakan dalam buah. Ini nangka ya. Bisa juga nanti kalau sayur, tapi kalau untuk bayam agak susah ya. Tapi kalau untuk bikin kayak keripik sayur dari jamur kancing itu bisa menggunakannya kayak gini. Selanjutnya tadi disebutkan ada spinner. Apa itu spinner? Nah, oil spinner atau peniris minyak. Peniris minyak atau alat pengering minyak yang berfungsi untuk mengurangi kadar minyak berlebih pada makanan gorengan seperti keripik, kerupuk, dan abon. Cara kerjanya mirip dengan mesin cuci yang pengering. Yang sebelah kanan biasanya ada dua, kan ada yang pembilas, ada yang pengering yang di tempat cuci baju gini. Yaitu dengan memutar makanan secara cepat menggunakan prinsip sentrifugal sehingga minyak dan air yang menempel akan terbuang keluar dan ditampung di wadah yang terpisah. Penggunaan spinner oil bertujuan untuk menghasilkan produk makanan yang lebih renyah, tahan lama, dan berkualitas lebih baik serta meningkatkan efisiensi produk. Makanan yang akan ditiriskan dimasukkan ke dalam keranjang yang ini ya. Kemudian keranjang tersebut akan berputar dan minyak dan air yang dikeluarkan jatuh ke wadah penampung khusus di bawah mesin. Kayak gini ya mesinnya. Kita belum punya tapi. Kita lihat ya, contoh oil spinner mesin, tapi ini yang agak kerennya ya, kita lihat. Ini untuk mengurangi kadar minyak maupun air pada makanan. Dengan menggunakan mesin ini, proses pengurangan kadar minyak dan air menjadi lebih cepat dan higienis karena tidak terkontaminasi dengan tangan. Cara penggunaannya yang mudah dan penggunaan daya dengan efisien. Proses kerjanya menggunakan gerakan sentrifugal atau gerakan memutar dengan kecepatan tinggi untuk mengurangi kadar minyak dan air. Bodi berbahan stainless steel anti karat sehingga kokoh dan tahan lama. Cara penggunaannya, masukkan bahan yang akan diproses ke dalam drum pada mesin. Tutup mesin lalu kunci pengunci di bagian kanan dan kiri agar mesin tertutup rapat pada saat diproses. Nyalakan tombol power untuk menyalakan mesin dan mesin mulai bekerja. Minyak dan air akan keluar melalui tangki yang ada pada mesin. Mesin ini memiliki tumpuan jenis penyerap guncangan karet yang dapat menghindari getaran kaki selama operasi karena beban yang tidak seimbang di dalam drum. Matikan mesin jika sudah selesai proses pengurangan minyak atau air di dalam produk. Keluarkan bahan dan bersihkan mesin. Bisa juga menggunakan tas kain jaring untuk bahan makanan yang bertekstur halus dan kecil. Lalu, tarik tali serut dan masukkan ke dalam drum.
sudah selesai menggunakan mesin, bilas drum mesin secara bertahap. Apapun kebutuhanmu untuk mengolah makanan, mau buat apa saja untuk mengolah minuman, Oke, itu adalah tentang spinner ya. Selanjutnya untuk peralatan kritik saat menyegel, kita memerlukan automatic continuous sealer atau penyegel kemasan. Mesin penyegel otomatis yang bekerja secara terus-menerus untuk menyegel kemasan plastik atau aluminium foil. Gini ya alatnya. Kayak hand sealer untuk membuat kemasan seperti ini. Kenapa memerlukan continuous sealer seperti ini? Karena efisiensi yang tinggi, hasilnya itu rapi dan rapat, menghemat tenaga kerja, meningkatkan nilai produk. Nah, mempercepat proses pengemasan, terutama untuk produk yang diproduksi dalam jumlah besar. Kalau 1-10 itu enak, tapi kalau kita bikin 50-100 kemasan itu sangat sulit. Makanya kita memerlukan continuous sealer. Hasilnya itu rapi dan rapat, menghasilkan segel yang konsisten. Kemudian menghemat tenaga kerja, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual karena prosesnya sebagian besar otomatis. Ini ya. Meningkatkan nilai produk. Kemasan yang tersegel dengan baik terlihat lebih profesional, menjaga produk tetap awet dan meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Kayak gini kan kalau nanti sudah di sealer bisa kayak gini nantinya. Oke. Lanjut seperti apa? Kita lihat ya. Ini ada mesin sealer dari salah satu produk ya.
seperti itu. Jadi mudahan sekali ya, sangat mudah. Selanjutnya ada peralatan pembuatan saus. Kita memerlukan timbangan, memerlukan saringan, memerlukan pisau, gelas ukur, termometer, blender, panci, kompor, dan peralatan lainnya. Untuk dalam peralatan pembuatan saus dan pickle hampir sama ya, membutuhkan timbangan. Kita bahas. Untuk saus, kenapa perlu timbangan? Untuk menimbang bahan seperti tomat, cabai, gula, garam, dan bumbu agar takaran tepat sehingga rasa saus itu konsisten. Kemudian membutuhkan saringan untuk menyaring biji atau serat kasar dari hasil blender saus agar teksturnya itu lebih halus dan lembut. Kemudian untuk peralatan pembuatan saus kita memerlukan pisau untuk memotong bahan seperti tomat, cabai, atau bawang sebelum dihaluskan. Memerlukan gelas ukur. Oke, ini ya gelas ukur. Mengukur volume bahan cair seperti air, cuka, minyak, atau larutan gula agar hasil saus tidak terlalu encer. Selanjutnya ada termometer, itu mengukur suhu pemasakan, biasanya 80-90 derajat agar tidak gosong dan steril dengan baik. Ada juga blender. Blender digunakan untuk menghaluskan bahan saus seperti tomat dan cabai agar tekstur saus lembut dan homogen. Itu sama. Memerlukan panci atau wajan digunakan untuk merebus dan mematangkan bahan saus serta mencampur bumbu sampai mengental. Dan kita perlu kompor. Kenapa kompor? Yaitu sumber panas utama untuk proses perebusan dan pemasangan saus dan peralatan lainnya. Seperti sendok, spatula untuk mengaduk saus saat dimasak agar tidak gosong. Kemudian ada peralatan pembuatan saus. Selanjutnya ada pickle, hampir sama. Ada timbangan, ada saringan, pisau. Yang paling membedakan dari antara keduanya yaitu ada tidak memakai blender, tidak sering digunakan hanya untuk bumbu, bisa juga untuk bumbu. Kemudian ada peralatan lain, yaitu ada tambahan toples kaca untuk wadah, fermentasi, pengawatan agar kedap udara dan higienis. Hampir sama antara pickle dan saus. Oke, seperti itu untuk berbagai macam peralatan baik keripik, kemudian saus, dan pickle. Ada banyak ya. Selanjutnya ada proses pengolahan sayuran. Sekarang kita akan membahas tentang proses pembuatan keripik bayam. Teksturnya itu sepertinya biasanya seperti ini kalau keripik bayam itu ya. Nah, makanan ringan atau snack yang dibuat dari daun bayam segar yang dilapisi dengan adonan tepung berbumbu. Yang ini ya, yang coklat-coklat kayak gini. Kemudian digoreng hingga kering dan renyah yang ini. Jadi kalau ini lebih ke gorengan ya. Kalau untuk yang di sayur itu tidak masuk keripik. Soalnya kalau keripik itu kan menurut teori adalah suatu bahan yang diiris tipis. Tapi mungkin karena ini udah tipis, mungkin lebih ke produk inovasi kalau untuk keripik bayam. Oke, untuk tahapan pengolahan keripik sayur adalah produk olahan kering dari bahan sayuran yang digoreng hingga renyah dan gurih. Sering dijadikan cemilan sehat karena kandungan gizinya itu masih terjaga. Nah, kalau kita sayuran tidak dibuat gorengan kayak gini itu biasanya cepat layu dan cepat rusak. Makanya ada inovasi dalam pembuatan keripik sayur. Yang pertama yang harus dipentingkan dalam tahapan pengolahan keripik baik saus dan pickle itu intinya kayak gini. Kita itu harus bisa memilih dan menangani bahan. Kemudian kita juga harus menyiapkan peralatan dan tahapan proses. Oke, untuk pemilihan dan menangani bahan, kalau bisa pilihlah sayuran yang masih segar. Kemudian tidak layu, tidak busuk dan bebas dari pestisida. Jadi harus dibersihkan dulu, makanya tadi kita perlu air untuk membilasnya ya. Jenis sayur yang sering digunakan ada bayam, ada daun singkong yang masih muda, ada juga wortel, itu bisa dibikin keripiknya, bisa diiris tipis. Ada daun seledri, ada daun pepaya, ada kangkung juga bisa, ataupun daun umbi juga. Tujuannya agar hasil keripik memiliki rasa enak dan warna yang menarik. Kemudian siapkan peralatan yang tadi ya, yang telah disebutkan bahwa terbuat dari bahan yang kuat, tidak boleh memicu terjadinya pencemaran terhadap produk yang dihasilkan. Permukaan peralatan yang berkontak langsung harus halus, tidak mengelupas dan tidak menyerap air.
Dan yang ketiga, untuk yang ketiga ini, kalau kita mau membuat keripik sayur, kita harus melakukan tahapan-tahapan seperti sortasi dan pembersihan. Ada sortasi, ada grading. Kalau sortasi itu memilih yang baik, mana yang rusak, mana yang tidak rusak. Jadi nanti kita dipisahkan. Kalau sedangkan ke grading atau nge-grade itu lebih ke kualitas mana, kualitas A, B, C, atau D, kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, atau kualitas nomor 3. Kemudian ada perlakuan pengirisan, pembuatan adonan, pencampuran atau pencelupan, penggorengan, penirisan atau pendinginan, dan pengemasan. Seperti itu. Intinya ada 3 tahapan untuk dalam pengolahan tersebut. Ada cara yang pertama, ada memilih dan menangani bahan, menyiapkan peralatan bahan, kemudian tahapan proses bahannya. Oke, untuk tahapan proses pembuatan keripik sayuran itu ada 7 tahapan. Yang pertama ada sortasi dan pembersihan. Oke, ini ya. Kita harus memilih sayur yang segar, kemudian tidak busuk, tidak berlubang, dan berwarna alami. Maksudnya seperti apa? Untuk memilih sayur itu biasanya ada yang tidak berwarna alami. Contoh, kalau kita mau membuat keripik bayam, itu supaya kelihatan hijaunya itu hijau banget, itu biasanya kalau sama yang oknum, salah satu oknum itu tambah warna yang lain. Jadi hijaunya itu terlihat hijau tidak alami. Kemudian ada pembersihan, kita harus bisa membersihkan dari kotoran tanah dan sisa pestisida dengan air yang bersih yang mengalir. Tahapan yang kedua yaitu pengirisan atau pengecilan ukuran. Tidak semuanya. Ini ada pengirisan. Biasanya kalau untuk keripik sayuran itu ada di wortel, kalau singkong itu enggak ya. Adapun ada yang terlalu lebar, itu bisa dipotong kalau bayam. Gunakan pisau tajam atau alat pemotong. Kemudian ada pembuat adonan. Campurkan tepung terigu, tepung beras, dan tepung maizena dengan bumbu halus. Tadi kan kita perlu Perlu blender. Blender itu untuk menghaluskan garam, bawang putih, ketumbar. Tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonan tidak terlalu kental atau encer. Kemudian selanjutnya ada pencampuran, pencelupan. Jadi nanti sayuran yang sudah dibersihkan tadi dicelupkan hingga adonannya terlapisi rata. Angkat dan tiriskan sebelum digoreng. Jadi jangan langsung digoreng. Oke, selanjutnya tahapan yang nomor 5, kita lakukan penggorengan. Goreng dalam minyak panas 160 sampai 170 derajat, bisa menggunakan termometer. Kalau tidak ada deep fryer, kita bisa menggunakan dari minyak ya. Bisa juga pakai komprimir agar warna alami sayur tetap hijau, bisa juga. Tapi kalau kita mau gorengnya pakai yang biasa, katel biasa, kita tidak tahu suhunya, kita bisa gunakan termometer. Selanjutnya setelah digoreng, kemudian ditiriskan atau pendinginan. Tiriskan keripik dari minyak menggunakan saringan atau spinner. Bisa juga dengan spinner seperti yang tadi dijelaskan di dalam video. Spinner oil ya. Dinginkan di suhu ruang sebelum dikemas. Jangan pas-pasi panas kita langsung dikemas. Setelah dingin baru dikemas. Pengemasan ya. Bisa dilihat ini salah satu bayam liar yang punya nilai ekonomis. Silakan kalian perhatikan video tersebut dan silakan kalian catat resepnya. Assalamualaikum Sobat Bijak dimanapun berada, semoga sehat selalu sekeluarga. Di video kali ini Kebun Bijak membagikan pengalaman membuat keripik bayam dari daun tanaman bayam liar di sekitar kolam. Tanaman ini tumbuh liar dan sangat cepat, juga banyak sekali jumlahnya. Langsung aja ya. Tumbuh liarnya langsung dicuci.
Setelah daun bayam dipetik secukupnya, langsung dicuci hingga bersih di air mengalir. Lalu siapkan bahan-bahan lainnya yaitu 250 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 2 butir kemiri dihaluskan, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh ketumbar, 1 butir telur, dan air secukupnya. Tuang semua bahan ke dalam wadah yang dimulai dari tepung dahulu, kemudian diaduk-aduk. Dan terakhir masukkan telur dan diaduk lagi. Jika sudah, lalu ditambah air sedikit demi sedikit hingga larut. Nah, jika ingin lapisannya tebal, maka adonan dibuat sedikit kental. Dan jika ingin lapisannya tipis, maka adonan dibuat sedikit encer. Kalau saya suka yang lapisannya tipis karena renyah empuk dan rasa bayamnya masih kuat. Siapkan minyak goreng dalam wajan dan nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Tenggelamkan daun bayam ke dalam adonan dan masukkan dalam minyak yang sudah panas. Tunggu hingga sedikit mengeras, lalu dibalik. Dan jika teksturnya keras dan berwarna sedikit kecoklatan, maka saatnya diangkat dari minyak dan ditiriskan. Ini saya hanya meniriskan di atas tisu. Ulangi menggoreng daun bayam hingga habis. Nah, ini keripik daun bayam hasilnya tipis, garing crispy. Saya cicipi. Renyah dan gurih, masih ada rasa bayamnya sedikit mendominasi. Oke, seperti itu ya dalam proses pembuatan yang bayam yang tadi ya. Oke, yang ini hasilnya seperti tadi ya. Lihat, ada proses yang panjang yaitu sortasi, tadi juga dibersihkan, kemudian ada juga pengecilan ukuran kalau yang gede, ada yang membuat adonan, kemudian dicampurkan dicelup, tadi dicelup, kemudian digoreng, kemudian ada penirisan, dan yang terakhir dikemas. Oke, selanjutnya ada proses pembuatan saus. Saus adalah bahan pelengkap makanan berbentuk cair, kental, atau semi kental yang berfungsi untuk menambah cita rasa,
aroma, warna, dan penampilan dari suatu hidangan. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Kita lihat ya, di sini di video salah satu perbedaan antara saus sambal, kemudian ada juga saus tomat. Halo, Assalamualaikum. Di resep yang akan saya bagikan kali ini, saya akan membuat saus tomat dan saus sambal. Langsung saja kita bikin ya. Bahannya ada 500 gram tomat, 6 biji cabai merah, 5 siung bawang putih, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, sama 1 sendok makan cuka dapur. Bahan untuk membuat saus sambalnya ada 100 gram cabai merah, 300 gram cabai merah keriting. Untuk menambahkan rasa pedasnya saya tambahkan 5 biji cabai rawit merah. 8 siung bawang putih, 50 gram gula pasir, 1 sendok makan garam, sama 1 sendok makan cuka dapur. Nah, pertama saya mau bikin saus tomatnya dulu. Saya mau belah tomatnya jadi 2 biar cepat matang gitu. Lalu rebus tomatnya. Sekalian juga rebus bawang putih sama cabai merahnya. Rebus sampai semua bahan matang, kira-kiranya 10-15 menit. Nah, kalau tomat, cabai, sama bawang putihnya sudah matang seperti ini, baru matikan kompornya. Sebelum memblender, sebaiknya tunggu sampai suhunya jadi dingin dulu ya. Biar blendernya nggak panas dan nggak cepat rusak gitu. Kemudian di blender sampai teksturnya jadi halus. Setelah semua bahan tadi teksturnya sudah jadi halus, lalu saya mau saring. Tujuannya disaring seperti ini biar teksturnya benar-benar halus dan gak ada biji yang terikut nantinya. Nah, kira-kiranya teksturnya seperti ini ya, udah halus banget. Setelah disaring, kemudian saya mau masak dengan menggunakan wajan. Sambil diaduk-aduk, tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, baru tambahkan gula pasir, garam, sama cuka dapurnya. Lalu diaduk sampai semua bahannya larut. Masak sampai teksturnya mengental. Kalau sudah jadi saus tomat, itu teksturnya kental dan kandungan airnya sudah hilang. Nah, kira-kiranya teksturnya jadi seperti ini ya.
Kalau teksturnya sudah kental seperti ini, baru bisa dipindahkan ke dalam wadah. Dan biarkan sampai suhunya jadi dingin sebelum dipindahkan ke dalam botol dan siap untuk dipakai. Nah, sekarang tinggal saya mau bikin saus sambalnya. Rebus semua bahan, cabai merah keriting, cabai rawit merah, cabai merah, bawang putih. Rebus sampai semua bahan matang, kira-kiranya 10-15 menitan. Kalau sudah matang seperti ini, baru matikan kompor, lalu di blender. Blender sampai teksturnya benar-benar halus. Setelah teksturnya halus, lalu disaring. Caranya sama persis sih sama bikin saus tomat tadi. Nah, setelah disaring, teksturnya yang didapat teksturnya benar-benar halus seperti ini. Kemudian saya mau masak dengan menggunakan wajan. Gunakan api sedang aja. Sambil terus diaduk. Lalu tambahkan gula pasir, garam, sama cuka dapur. Kemudian diaduk sampai gula pasir, garam, sama cukanya larut dengan cabenya. Masak sampai teksturnya mengental. Nah, kalau teksturnya sudah mengental seperti ini, baru matikan kompornya dan siap untuk dipindahkan ke dalam wadah. Pindahkan ke dalam wadah dan biarkan sampai suhu saus sambalnya jadi dingin dulu. Nah, ini dia saus sambal dan saus tomat bikinan sendirinya sudah jadi. Saus tomat dan saus sambal bikinan sendiri tentunya lebih sehat karena tanpa pengawet. Semua bahan yang dipakai benar-benar bahan alami semua. Dan juga kita bisa pilih bahan-bahan yang terbaik. Serta kalau kita bikin sendiri itu udah dijamin higienis. Rasanya gurih dan gak kalah sama yang dijual kemasan di supermarket. Nah, gimana? Mudah banget kan cara membuatnya? Selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Makasih ya udah nonton videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya di bawah. Silahkan di-share ke seluruh sosial media kalian jika memang videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya, agar setiap kali saya update video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam videonya ya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video dan resep selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Salam. Oke, seperti itu ya. Nah, penting dalam proses pembuatan saus. Yang pertama,
yaitu tentang pembuatan pure tomat, pembuatan bumbu, pemasakan, dan penilaian kualitas saus. Dalam pembuatan pure tomat, tomat sebelumnya dilakukan sortasi, harus dipilih dulu ya. Tahap ini dilakukan dengan blanching melalui pengukusan, sebisa mungkin kulit tomat dibuang kalau bisa. Kemudian daging buah dihancurkan, setelah itu tomat setelah menjadi bubur akan disaring. Seperti yang tadi di video dibahas, itu ada proses penyaringan. Selanjutnya ada pembuatan bumbu. Bumbu bisa dilangsungkan, mau di seperti tadi, mau langsung. Ada bumbu yang dihaluskan, ada bumbu yang dimemarkan, ada juga bumbu yang diutuhkan. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay itu kan tadi dihaluskan. Kemudian kalau mau memakai lengkuas dan jahe atau serai itu bisa dimemarkan. Dengan bumbu yang diutuhkan ada pala, daun jeruk, dan daun salam itu bisa diutuhkan. Kemudian selanjutnya ada yang proses yang ketiga itu pemasakan. Pemasakan dilakukan menggunakan api sedang, kemudian bubur tomat beserta bumbu dicampurkan sampai kadar air menurun. Kayak tadi kan setelah menurun itu pasti akan mengental. Juga bisa ditambahkan pengental tambahan pengental lainnya. Yang paling penting dalam penilaian kualitas saus itu adalah tampilan sausnya, daya tahan, cita rasa, dan kandungan gizi di dalam saus tersebut. Nah, dan yang terakhir ada proses pembuatan pickle. Makanan pelengkap atau lalapan yang dibuat dari sayuran atau buah-buahan yang diawetkan dengan larutan cuka, garam, dan gula sehingga menghasilkan rasa asam, manis, dan segar. Nah, dalam proses pembuatan pickle yaitu ada beberapa tahap. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada perlakuan pendahuluan, kemudian ada tahap fermentasi, ada tahap sortasi, dan ada tahap pasteurisasi. Yang pertama ada perlakuan pendahuluan. Gunakan bahan yang tidak terlalu matang, tidak tergores, tidak cacat, kemudian direndam dengan larutan soda alum. Selanjutnya ada tahap fermentasi. Dalam fermentasi tersebut ada aktivitas beberapa bakteri. Nanti akan dijelaskan ya fermentasi apa aja yang terjadi. Kemudian ada penambahan garam, yaitu dengan penggaraman ringan, ada juga dengan cara penggaraman yang sangat kuat. Selanjutnya ada sortasi untuk pickle dari bonteng ataupun timun. Ada yang bentuknya lurus, seragam, dan tidak rusak. Bentuk pickle yang panjang itu dibuat asam. Kemudian bentuk pickle menengah itu dibuat ada yang asam manis, ada yang manis. Kemudian ada bentuk pickle pendek itu dibuat sangat manis. Selanjutnya setelah nanti pembuatan pickle selesai, produk yang telah dikemas dalam bentuk botol gelas kemudian kita lakukan pasteurisasi, yaitu antara 70 sampai 70 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit. Nah, tahap fermentasi itu dimulai adanya bakteri alami seperti Leuconostoc mesenterides yang hidup di permukaan sayuran. Bakteri ini mengubah gula menjadi asam laktat dan asam asetat yang memberi rasa asam khas pada acar. Jadi ada rasa asam di dalam acar tersebut itu akibat dari asam laktat dan asam asetat. Nah, selama proses ini bakteri juga menghasilkan karbon dioksida yang membantu menciptakan kondisi tanpa udara atau anaerob agar fermentasi berjalan dengan baik. Setelah itu, bakteri lain seperti Lactobacillus brevis dan Lactobacillus plantarum melanjutkan proses hingga keasaman meningkat. Sehingga mikroba jahat tidak tumbuh dan acar menjadi awet. Nah, proses fermentasi ini dipengaruhi oleh kebersihan, kadar garam, suhu, dan jenis bakteri. Suhu terbaik untuk fermentasi yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Jadi saat membuat fermentasinya itu jangan lebih tinggi dari 30 derajat Celcius, apalagi dingin gitu. Jadi intinya dalam pembuatan acar atau pickle itu kita itu membuat inang kehidupan dari berbagai macam bakteri gitu. Nah, dalam pembuatan bahan terdapat 2 jenis metode yang dijelaskan, ada penggaraman yang ringan dan ada metode penggaraman yang kuat. Ini ya, metode penggaraman ringan dan metode penggaraman yang kuat. Fermentasi dan penggaraman berlangsung sangat cepat kalau dengan penggaraman ringan. Nah, tetapi resiko kontaminasi lebih kecil dan tekstur pickle jadi kurang kokoh kalau dengan metode penggaraman ringan. Awalnya menggunakan larutan garam 10% sampai 30 lewat salinometer. Kan ada hand refractometer yang untuk gula. Kalau untuk yang asin itu namanya salinometer.
Setiap minggu kadar garam dinaikkan 3 sampai mencapai 60 salinometer. Nah, yang kedua ada metode penggaraman yang sangat kuat. Prosesnya itu lebih lambat, tetapi hasilnya lebih tahan lama dan bertekstur kuat. Digunakan untuk stok pickle atau acar simpanan, dimulai 4,9%, lalu dinaikkan per tahap setiap minggu. Seperti apa? Kalau melihat seperti ini kan agak bingung ya. Kita lihat. Ini acar dari timun atau pickle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku mau membuat acar timun untuk burger, untuk shawarma, dan untuk sandwich juga, dan juga untuk yang lainnya. Dan juga aku menggunakan toples kaca yang kayak gini, yang ada karet ditutupnya kayak gini. Kalau nggak ada bisa menggunakan toples kaca yang biasa. Di sini aku ada timun ya, kalau bisa timunnya itu yang masih segar dan keras ya teman-teman, biar hasilnya bagus. Bagian ujungnya aku buang ya, terus aku belah dua. Bisa aja langsung dibelah dua kayak gini, dimasukin ya ke dalam toplesnya, atau dibelah-belah lagi, atau dipotong-potong bulat bisa juga, sesuai selera aja ya teman-teman. Kemudian di sini aku ada juga bawang putih, bisa diiris-iris atau langsung dimasukkan bijian kayak gitu, nggak apa-apa. Atau bisa juga tidak menggunakan bawang putih, selera masing-masing juga. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, masukkan ke dalam toples. Lalu tambahkan 2 sendok makan garam dan 1 sendok teh gula. Dua sendok makan cuka ya. Jadi aku pakai sendok takaran yang kayak gini. Jadi dia 2 sendok. Kalau untuk yang pakai sendok biasa bisa ditambahkan 3 sendok makan cukanya ya. Kemudian tambahkan air panas ya teman-teman ke dalam timun ini tadi sampai penuh, sampai timunnya tertutup ya dengan air panas tadi. Pokoknya sampai airnya penuh hampir ke atas ke tutup ya. Kalau kalian nggak punya toples yang ada karetnya kayak gini, bisa kalian tutup di atasnya ini dengan plastik ya teman-teman. Kemudian ditutup. Kemudian gerakkan toplesnya ya biar dibolak-balik biar garam dan gulanya larut. Kalau sudah, diamkan di suhu ruangan sampai benar-benar dingin air panasnya tadi. Kemudian kalau sudah dingin, masukkan ke dalam kulkas. Bisa juga 1 hari didiamkan di luar, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi ini bisa aja dikonsumsi ya setelah 1 hari atau 2 hari ya teman-teman. Jadi kalau mau digunakan, biasanya aku keluarkan beberapa potong ya, kemudian aku kembalikan lagi sisanya ke dalam kulkas. Itu dia tadi teman-teman gimana caranya membuat acar timun. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, seperti itu ya, mudah sebenarnya. Kalau kita membuat pickle itu mudah. Nah, kalau yang acar itu seperti ini hampir sama sih. Tapi kalau yang acar ini mungkin kalian paling udah sering ya yang kayak lihat.
Kita lihat ya. Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Ika Meratila. Di video kali ini aku mau berbagi resep acar timun dan juga wortel. Acar ini cocok banget untuk pendamping nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, atau masakan apapun. Ditambah pakai acar rasanya makin seger dan nikmat. Aku suka stok ini di rumah. Buat yang penasaran gimana sih cara aku bikin acar timun wortel yang super seger, enak banget ini, langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahannya itu simpel. Aku siapin 1 buah wortel ukuran sedang dan 2 buah timun. Kemudian ada 20 buah cabai rawit hijau. Lalu ada 8 siung bawang merah. Kemudian ada 10 sendok makan air, 1 sendok makan cuka masak. Kemudian di sini aku pakai 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Resep lengkap aku akan tuliskan di deskripsi. Pertama-tama untuk wortelnya ini tentu saja kita harus buang kulitnya, dipotong-potong kotak kecil seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai habis. Kemudian untuk timunnya ini kita akan potong buang bijinya ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita buang ujungnya lalu kita belah jadi 2, ambil bagian daging timunnya saja. Untuk isian timunnya tidak kita pakai ya, lalu kita potong kotak-kotak kecil seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Nah, kalau timun dan juga wortel selesai dipotong-potong, sekarang kita akan campur semua bahannya ke dalam mangkuk. Kita masukin timun tadi yang sudah dipotong-potong dan juga wortel. Kemudian masukin bawang merah dan juga cabai rawit hijaunya tadi yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Lalu selanjutnya kita akan campur ke dalam mangkok gula pasir, garam, cuka, dan juga 10 sendok makan air tadi yang sudah kita siapkan. Kita aduk sampai gula pasirnya larut. Setelah diaduk sampai gula pasirnya larut, sekarang kita akan masukin larutan cuka dan gulanya ke dalam acarnya seperti ini. Lalu diaduk sampai merata. Nah, teman-teman bisa diicip dan dikoreksi rasa. Apabila menurut teman-teman kurang manis atau terlalu asam, boleh ditambah sesuai dengan selera ya. Tapi kalau menurutku ini takarannya sudah pas. Nah, kalau sudah selesai diaduk-aduk bisa kita simpan dan diamkan dulu di dalam kulkas ya, baru kita bisa nikmati. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Acar timun wortel ala aku udah selesai aku bikin. Asli ini rasanya enak banget, seger, cocok untuk pelengkap nasi goreng ataupun mie goreng. Jadi teman-teman wajib stok resep ini di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, juga subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua pembahasannya sudah selesai. Nanti setelah nonton videonya, nanti kalian akan diberikan kuis, yaitu di lewat background ya. Setelah pembelajaran dan ice breaking dulu, kemudian kesimpulan. Intinya apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Dalam pembuatan saus, dalam pembuatan keripik, dalam pembuatan pickle itu memerlukan sortasi bahan, dan kemudian diperlukan bahan tambahan dan alat yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Intinya dalam pengolahan hasil pertanian baik keripik sayur, saus, dan yang lainnya, itu adalah untuk menambah nilai jual, nilai mutu, dan nilai hasil dari produk pengolahan hasil pertanian. Dalam berbagai macam pengolahan tersebut dari produk-produk olahan nabati khususnya di bidang sayuran. Oke, untuk pertemuan minggu selanjutnya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan bertemu kembali pada kegiatan pelajaran. Nanti kita akan langsung praktek pembuatan saus tomat, cabai, kemudian praktek pembuatan saus cabai, pickle, dan keripik bayam. Kita urutkan satu persatu ya. Alhamdulillah kita semua mendapat ilmu baru, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak di masa depan. Setelah lulus dari sini, mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian, baik sekarang ataupun di masa depan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Ya udah selesai.
Intinya udah selesai ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya, dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.